Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Sutarmo Tarmo Gede Tutorial Matematika. Yang suka silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Indahnya berbagi. Ya, oke. Kali ini kita akan mengkaji tentang unsur-unsur yang terdapat dalam grafik fungsi kuadrat. Ya, oke, kita lihat dulu grafik fungsinya. Nah, ini grafik fungsi y atau fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5. Nah, di situ ada yang dinamakan sumbu simetri. Ya, sumbu simetri itu garis yang membelah dua parabola ini menjadi dua sama, ya. Jadi grafik parabola ini dibelah dua menjadi dua bagian yang sama oleh garis. Nah, garis itu dinamakan sumbu simetri. Nah, adanya di sini dia. Ini ya. Nah, ini dia. Garis ini memotong ataupun membelah grafik fungsi kuadrat ini menjadi dua bagian yang sama. Nah, maka dari itu garis ini dinamakan sumbu simetri. Nah, karena dia melalui titik-titik, lihat titik-titiknya, ini min 2,0, min 2,1, min 2,2, min 2,3, dan seterusnya. Kemudian ke bawah sini min 2,4, min 2,6. Nah, yang tetap adalah x-nya yaitu min 2. Sehingga persamaan garis ini x sama dengan min 2, ya. Y-nya berubah, ya, bergerak Y-nya. Kalau x-nya selalu tetap, ya. Nah, inilah sumbu simetri dengan persamaan yaitu x sama dengan min 2. Terus kemudian pembuat nol fungsi. Nah, kapan fx ini bernilai 0? Nah, lihat perhatikan. Ini fx atau y di sini nilainya 8, ya, turun. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, min, terus turun lagi sampai dengan min 9, min 8, naik lagi, ya, min 5, ya kan, terus min 3, min 2, min 1, 0 lagi, ya. Terus naik lagi sampai dengan 8. Nah, pembuat nol fungsi itu artinya siapa yang menyebabkan fx itu bernilai 0. Fx bernilai 0 itu adanya di sini. Ini ya, ini y-nya 0 atau fx-nya 0. Nah, siapa yang menyebabkan? Yaitu x-nya sama dengan ini min 5 dan x-nya sama dengan 1, ya. Jadi pembuat nol fungsinya yaitu x sama dengan min 5 dan x sama dengan 1. Itu pembuat nol fungsi. Jadi siapa, ya, x yang menyebabkan y-nya itu bernilai 0. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu x. Nah, grafik ini memotong sumbu x, ini sumbu x, memotongnya di sini dan di sini. Nah, di sini koordinatnya yaitu min 5,0. Di sini koordinatnya 1,0. Jadi dari pembuat nol fungsi dipasangkan, ya, dengan y-nya, ya. Jadi x-nya min 5, y-nya 0. Kalau x-nya 1 juga y-nya 0. Gitu, ya. Itu titik potong grafik dengan sumbu x. Ya, di sini sama di sini. Oke, min 5,0 sama 1,0. Kemudian yang keempat, titik balik maksimum atau minimum. Nah, kalau grafiknya membuka ke atas seperti ini, berarti ini cermati y-nya atau fx-nya dari min 8 turun, min 5, min 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, terus turun sampai min 9, kemudian balik lagi, naik lagi, ya. Nah, ini titik balik. Titik baliknya disebut titik balik minimum. Jadi grafik yang membukanya ke atas, yaitu yang A-nya itu positif, ini kan A-nya positif 1, ya. Sehingga grafiknya membuka ke atas, dia memiliki titik baliknya minimum, ya, paling kecil. Oke. Nah, jadi jika A-nya positif minimum, jika A-nya negatif itu titik baliknya maksimum, ya. Nah, di mana titik baliknya? Yaitu di sini, ya, min 2, min 9. Karena ini, ya,
dari nilai yang besar nih 8, 7 turun terus sampai min 4, min 5 sampai min 9 balik lagi. Nah, sehingga ini dinamakan titik balik minimum ya. Oke. Kemudian nilai maksimum atau minimum ya. Nah, maksimum atau minimum tergantung dari ya tadi ya A-nya. Jadi kalau A-nya positif minimum, A-nya negatif maksimum. Berarti di sini A-nya 1 ya, positif berarti minimum ya. Nah, berapakah minimum nilai Y yaitu min 9. Jadi Y paling kecil min 9. Ya. Nah, adapun paling besar asal domainnya diperluas ya ini tentunya masih bisa lanjut lagi ya. Kalau domainnya X-nya ini diperluas tentunya ini grafik ini masih terus nggak ada batasnya. Ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini ya titik potong dengan sumbu Y. Oh, di sini nih. Ya, di sini yaitu di 0,-5. Oke. 0,-5. Terus kemudian ring atau daerah hasil. Nah, daerah hasil asal domainnya itu. Nah, di sini domainnya misalnya dari min 6 sampai dengan 2 ya. Jadi X-nya hanya dibatasi dari min 6 sampai dengan 2, maka Y-nya ya terbatasnya dari ini angka berapa? 8. 8, terus paling kecil berapa nih? Min 9. Jadi ringnya itu himpunan semua Y, demikian sehingga min 9 kurang dari sama dengan Y, Y kurang dari sama dengan 8, dan Y elemen bilangan real. Ini dengan catatan kalau X-nya itu hanya dibatasi dari min 6 sampai 2. Ya, oke. Nah, itu unsur-unsur yang terdapat di dalam grafik fungsi kuadrat. Kita lanjut yang berikut. Nah, sekarang contoh soalnya ya. Diketahui fungsi Y atau sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 dengan domainnya himpunan semua x demikian sehingga min 3 kurang dari sama dengan x, x kurang dari sama dengan 5, x elemen bilangan real. Buatlah tabel hubungan antara x dan y, kemudian gambar grafik fungsi, tentukan persamaan sumbu simetri, tentukan pembuat nol fungsi, titik potong grafik dengan sumbu X, banyak nih ya. Nilai maksimum minimumnya, koordinat titik balik, ya, titik potong grafik dengan sumbu Y. Wah, lumayan banyak nih daerah hasil ya. Wah, ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, banyak. Oke, jawab. Ya, dijawab. Oke, fx sama dengan x pangkat 2 min 2x min 8 dengan domainnya himpunan semua x demikian sehingga min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5 x elemen R ya. Nah, buat tabelnya, ini dia tabelnya. Baris pertama itu diisi dengan domain yaitu x ya, dari mulai min 3 sampai dengan 5 ya, kita ambil yang bulat-bulat saja dulu. Kemudian x pangkat 2 ya tentunya kalau x-nya min 3 ya menjadi min 3 pangkat 2 ya 9. Ini min 2 pangkat 2 4, min 1 pangkat 2 1, 0 pangkat 2 0, 1 pangkat 2 1 dan seterusnya. Kemudian min 2x berarti apa? Min 2 kali x, min 2 kali min 3 yaitu 6 ya, min 2 kali min 2 4, min 2 kali min 1 2 dan seterusnya ya. Terakhir min 2 kali 5 yaitu min 10. Kemudian untuk baris berikutnya min 8 karena ini enggak ada pengaruhnya dengan x maka isinya semua min 8. Nah, kemudian y atau fx-nya tinggal dijumlahkan 9 ditambah 6 15, 15 ditambah min 8 yaitu 7. Ya, 4 tambah 4 8, 8 tambah min 8 0. 1 tambah 2 3, 3 tambah min 5 min 3 tambah min 8 yaitu min 5 ya, 0 tambah 0 0, 0 tambah min 8 min 8 dan seterusnya ya. Nah, ini kita akan mendapatkan pasangan antara x dengan y atau fx ya. Kemudian yang B menggambar grafiknya ya.
Pertama apa? Min 3,7. Min 3, mana min 3? Min 3,7. Oke, titiknya di sini. Kemudian apa? Min 2,0. Min 2,0 di sini. Kemudian berapa? Min 1, min 5. Min 1, min 5. Nih min 5-nya berarti di sini. Terus 0, min 8. X-nya 0, Y-nya min 8. Ya. Di sini. Kemudian 1, min 9. X-nya 1, Y-nya min 9. Berarti di sini. Oke. 2, min 8. X-nya 2, Y-nya min 8. Nah, di sini. Terus 3, min 5. X-nya 3, Y-nya min 5. Berarti di sini. Kemudian 5,7. 4 dulu ya. 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini. Kemudian 5,7. 7-nya ini ya, berarti di sini. Oke. Nah, ini kalau bulan. Ya. Nah, karena elemen real R berarti tinggal dihubungkan. Nah, titik-titik dihubungkan, ya kan? Terus ya, terus. Nah, lanjut ke sana. Lanjut terus ke sana. Ya. Nah, inilah grafik fungsi apa? Yaitu Y sama dengan X pangkat 2 min 2X min 8. Ya. Atau Fx sama dengan X pangkat 2 min 2X min 8. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya apa? Nah, ini kalau kita lihat garis fungsi grafik fungsi ini dibelah dua oleh garis ini. Nah, garis ini sehingga dinamakan sumbu simetri. Ya, garis ini titik-titiknya semua X-nya adalah 1. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1, min 4, 1, min 7, 1, min 8. Sehingga garis ini persamaannya tentunya X sama dengan 1. Ya. Oke, jadi sumbu simetrinya X sama dengan 1. Kemudian yang D, pembuat nol fungsi. Siapa yang menyebabkan fungsi atau Y-nya itu bernilai 0, yaitu di sini kan. Nah, yang menyebabkan adalah X-nya min 2 atau X-nya 4. Ya. Nah, bisa juga dilihat di tabel di sini. Kapan Fx atau Y-nya ini bernilai 0? Mana? Yaitu ini dan ini. Siapa penyebabnya? Itu X-nya min 2 dan X-nya 4. Nah, itu ya. Jadi kalau melihat di tabel ya di sini. Ya. Kapan dia bernilai 0? Yaitu ini dan ini. Siapa penyebabnya? Ini dan ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya titik potong sumbu dengan sumbu X. Ya, tentunya di sini nih min 2,0 sama 4,0. Oke. Minimum Y ya. Y ini ya, Y minimumnya berapa nih? Kan dari 7 turun 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, min dan seterusnya, min 8, min 9, naik lagi ya kan. Berarti minimumnya adalah nih, min 9. Oke. Kemudian titik potong sumbu Y. Titik potong grafik dengan sumbu Y. Nih, memotong sumbu Y di mana? Oh, di sini. Di 0, min 8. Kalau melihat di tabel tentunya titik potong dengan sumbu Y itu syaratnya X-nya 0. Mana X-nya 0? Oh, ini. Nah, berapa Y-nya? Min 8. Berarti 0, min 8. Oke. Nah, terus ringnya. Nah, sekarang ringnya. Karena domainnya dibatasi dari min 3 sampai dengan 5, maka ringnya dibatasi dari paling kecil min 9, paling besar 7. Nah, sehingga ringnya himpunan semua Fx atau himpunan semua Y, demikian sehingga min 9 kurang dari sama dengan Y, Y kurang dari sama dengan 7. Y elemen R. Real ya. Jadi dari min 9 sampai dengan 7. Oke. Ya, itu contoh 1. Kita lanjut sekarang. Nah, contoh yang sebelumnya itu kita mencari unsur-unsur yang ada pada grafik fungsi menggunakan gambar ya. Nah, sekarang menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat tapi dengan rumus. Ya, nah secara umum nih ya. Jika fungsi Y atau Fx itu sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka nih ya, jika A-nya positif, maka grafik membuka ke atas. Ya, tadi contoh 1 membuka ke atas ya. Nah, dia memiliki nilai minimum ya. Kalau A-nya negatif,
grafik membuka ke bawah, berarti gambarnya begini nih kalau membuka ke bawah. Nah, kalau membuka ke atas kan begini. Nah, kalau membuka ke bawah itu syaratnya apa nih dia? A-nya negatif, memiliki maksimum ya, atau titik puncaknya maksimum. Kemudian persamaan sumbu simetrinya itu X sama dengan min B per 2A ya, min B per 2A. Oke, atau boleh juga X itu sumbu simetrinya X1 ditambah X2 dibagi 2 ya. Ya nanti kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Oke. Kemudian pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi itu berarti Y-nya bernilai 0. Ya kan? Jadi AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ya kan? Jadi Y-nya bernilai 0 atau Fx-nya bernilai 0. Nah, tentunya dicarinya dengan cara menyelesaikan persamaan kuadrat, mencari X1 dan X2. Yaitu apakah dengan melengkapkan, dengan rumus ABC, ya kan? Nah, dengan memfaktorkan. Kemudian yang di titik potong grafik dengan sumbu X. Ya tinggal X1 ya. Ini penyelesaian dari nomor C ini X1,0 dan X2,0 ya. Jadi penyelesaian dari nomor C ini pembuat nol fungsi ini dipasangkan dengan 0 itu titik potong grafik dengan sumbu X. Kemudian di E nilai maksimum minimum ya. Maksimum atau minimum sama saja rumusnya, yaitu Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini juga sering disebut sebagai diskriminan. Jadi boleh juga nih misalnya Y sama dengan D diskriminan ya per min 4A. Boleh ya kan. Kemudian koordinat titik balik. Ingat, koordinat titik balik itu adalah ini adalah sumbu simetri ya. Terus ini maksimum minimum. Ya, jadi koordinat titik balik itu tinggal dipasangkan antara sumbu simetri dengan maksimum minimum. Oke. Kemudian G, titik potong grafik dengan sumbu Y tinggal di 0, C. Jadi lihat AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Karena X-nya 0, nah X-nya 0, kalau titik potong grafik dengan sumbu Y itu X-nya adalah 0. Ini kan 0, 0. Ini habis. Nah, jadi Y-nya sama dengan C. Oke. Ya. Daerah hasil fungsi ya, sebagai batas itu substitusikan batas-batas domain ya. Domain, kemudian salah satu batasnya lagi adalah yang ini maksimum minimum ya. Ini nih dia nih. Jadi maksimum minimum ini menjadi salah satu batas. Terus batas yang lainnya adalah ini mensubstitusikan batas-batas domain ya. Ingat ini biasanya sama tapi tidak harus sama. Kadang suatu saat berbeda nih batas-batas domain itu hasilnya bisa berbeda. Oke, lebih jelasnya akan kita lihat contoh. Jadi unsur-unsur yang terdapat pada grafik fungsi tapi kita menggunakan rumus bukan dari gambar. Ya, contoh. Fungsi Y atau Fx sama dengan 5 ditambah 4x dikurangi x pangkat 2 dengan domain punya semua x nih ya, dari semikian sehingga min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6 x elemen real ya. Nah, tentukan persamaan sumbu simetrinya ya kan, dan seterusnya nih ya. Wah, banyak ya kan. Oke, jawab. Ya, diketahui fungsi Y sama dengan 5 ditambah 4x dikurangi x pangkat 2 dengan domainnya himpunan semua x sehingga min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6 x elemen real ya. Maka dari sini ketahui bahwa A-nya sama dengan min 1 ya. B-nya adalah ini 4, C-nya adalah 5. Oke. Nah, sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Berarti sama dengan min B, min 4 per 2 kali A. A-nya min 1, 2 kali min 1, yaitu min 2. Min 4 per min 2 sama dengan 2. Jadi sumbu simetri sama dengan 2. Kemudian yang B, pembuat nol fungsi. Ingat, pembuat nol fungsi berarti nol fungsi Y-nya bernilai 0. Jadi Y sama dengan 5 plus 4x min x pangkat 2 itu sama dengan 0 ya. Nah, sehingga ini sudah bentuk persamaan kuadrat ya, tinggal kita faktorkan atau pakai rumus ABC boleh ya, difaktorkan yaitu
5 min X dikali 1 plus X. Ya, sama dengan 0. Perkalian dua bilangan sama dengan 0, maka 5 min X sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Ya, nah, yang pertama tentunya ketemunya X sama dengan 5, yang kedua X sama dengan min 1. Nah, jadi 5 dan min 1 ini pembuat 0 fungsi. Kalau tidak yakin ya masukkan saja. Misalnya di sini 5 masukkan. 5 ditambah 4 kali 5, 20. 5 tambah 20, 25. Dikurangi 5 pangkat 2, yaitu 25. 25 dikurangi 25, 0. Begitu pula kalau min 1 dimasukkan ya. Oke, nomor C, titik potong grafik dengan sumbu X. Ingat, titik potong grafik dengan sumbu X itu syaratnya Y-nya 0. Ya. Nah, Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti kan ini sudah Y-nya 0. Nah, berarti X-nya ketemunya ini 5 dan min 1. Sehingga tinggal dipasangkan saja. Jadi, titik potong dengan sumbu X di min 1,0 dan 5,0. Boleh terbalik, misalnya min 1,0-nya yang belakang. Ya. Oke, itu titik potong grafik dengan sumbu X. Kemudian nilai maksimum minimum. Maksimum minimum itu rumusnya sama. Ya, yaitu B pangkat 2 min 4AC per min 4A. Oke, masukkan angka-angkanya. Jadi B-nya 4 pangkat 2 min 4 kali A, A-nya min 1, ya kan, kali C yaitu 5 per min 4 kali A, A-nya min 1. Ya, 4 pangkat 2, 16. Nah, min 4 kali min 1 itu plus 4. Plus 4 kali 5 jadi plus 20. Ya, min 4 kali min 1, 4. Jadi 16 tambah 20, 36. Bagi 4 sama dengan 9. Nah, jadi ini 9. Ya. Nah, karena A-nya itu negatif, A-nya kan min 1 ya. A-nya negatif berarti Y ini maksimum, bukan minimum ya. Jadi, kalau ini kan soalnya dikatakanlah belum tahu maksimum atau minimumnya ya kan. Tapi karena kita lihat A-nya negatif, maka Y-nya Y maksimum ya. Jadi, maksimumnya adalah 9. Oke. Kemudian yang berikut yaitu nomor E, titik balik. Titik balik itu tinggal dipasangkan sumbu simetri, ya ini kan sumbu simetri dengan maksimum minimum. Ya tentunya sudah nggak usah dihitung lagi karena sudah ada sumbu simetrinya 2, ya kan. Maksimum minimumnya adalah 9, jadi titik baliknya di 2,9. Kemudian nomor F, titik potong dengan sumbu Y, apa rumusnya? Di 0,C, jadi 0,C karena titik potong dengan sumbu Y itu syaratnya X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti kan 5 ditambah 0 dikurangi 0, 5. Berarti nah ini C-nya saja, ya 5. Oke, sehingga titik potong dengan sumbu Y di 0,5. Ya. Kemudian nomor berikutnya, daerah hasil fungsi. Nah, untuk daerah hasil fungsi, batas-batas ini kita masukkan ke dalam fungsi. Ya, kita coba. Nah, batasnya kan jika X sama dengan min 2, ya masukkan, maka Y 5 ditambah 4 kali min 2 dikurangi min 2 pangkat 2. 4 kali min 2, min 8. Ya, ini dikurangi min 2 pangkat 2 kan 4, jadi dikurangi 4. Sehingga hasilnya 5 min 8 min lagi 4. Ya, 5 kurangi 8 atau min 8 itu kan min 3. Min 3, min lagi 4. Ngutang 3, ngutang lagi 4. Ya, ngutang 7 atau min 7. Nah, untuk batas yang bawah, katakanlah gitu, yang kecil, min 2, hasilnya min 7. Nah, kemudian batas berikutnya yang ini juga harus kita masukkan. Jadi batas-batas untuk domain ini dan ini kita masukkan di rumus fungsinya ya. Oke, jika X sama dengan 6, kita masukkan. Jadi 5 ditambah 4 kali 6 dikurangi 6 pangkat 2. 4 kali 6, 24. 5 tambah 24, 29. Dikurangi 6 pangkat 2, 36. Ya. Nah, 29 dikurangi 36 berapa? Min 7. Nah, ini ya kebetulan batas-batas ini dimasukkan itu hasilnya sama. Ya, min 7. Untuk batas X min 2 itu min 7. Yang X sama dengan 6 juga min 7. Ingat, ini tidak selamanya harus sama. Kadang soal itu batas-batas ini hasilnya sama, tapi kadang
tidak sama ya. Jadi tidak menjadi keharusan, Oke. Nah, sehingga ringnya atau daerah hasil ya. Nah, ini min 7. Ini min 7 itu menjadi batas ya. Kemudian batas satu lagi adalah ini maksimum minimum. Ya, karena ini maksimum berarti batasnya batas yang paling besar. Nah, batas di sini 9-nya. Ya. Nah, adapun yang min 7 ini ya, ini menjadi batas di sini. Sehingga ringnya himpunan semua Y, demikian sehingga min 7 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 9. Y elemen R, real ya. Nah, jika batas-batas ini dimasukkan kemungkinan misalnya tidak sama atau berbeda, nah diambil mana yang kecil. Misalnya nih, X yang pertama dimasukkan hasilnya misalnya min 5, misalnya ya. Kemudian X yang kedua dimasukkan misalnya hasilnya min 7. Berarti yang diambil yang kecil. Karena apa? Untuk batas bawah. Tapi nanti kalau soalnya itu ini menjadi batas atas, ya, batas atas berarti diambil yang besar, ya. Nah, kenapa? Karena di sini kan A-nya negatif. Kalau A-nya negatif kan maksimum, batas atasnya sudah ada. Berarti ini menjadi batas bawah. Jadi kalau misalnya berbeda diambil yang kecil. Kalau nanti misalnya A-nya itu positif, berarti nanti di sini bukan maksimum tapi minimum. Kalau minimum menjadi batas di sini, ya kan? Nah, maka batas atasnya maksimumnya kalau ini misalnya hasilnya berbeda diambil yang besar, ya. Yang besar. Misalnya ini min 7, ini misalnya taruhlah berapa? Min 5 misalnya. Nah, berarti yang besar yang mana? Min 5 ya. Lebih besar min 5. Itu misalnya ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.